Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di sini, Ide Podcast. Ini ide gue, mana ide lo? Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu? Sobat Ide, bertemu lagi dengan saya Bang Irul, di mana acara yang tidak lain dan tidak bukan Ide Podcast. Ini ide gue, mana ide lo? Alhamdulillah, di masih suasana Idul Fitri, Syawal 1443 Hijriah, kami tim Ide Podcast mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah pada siang hari ini hadir di tengah-tengah kita dengan di tengah kesibukan beliau, tidak lain tidak bukan Bapak Wakil Wali Kota Depok, Bapak Insinyur Imam Budi Hartono. Alhamdulillah lebaran juga kita ya Pak. Mohon batin. Sama-sama. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minkum. Karim. Alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan beliau menyempatkan diri untuk hadir pada Ide Podcast kali ini yang akan mengangkat tema tentang KDS. Tentang KDS Pak Wakil. Oh, siap. Mohon izin saya manggilnya Pak Wakil atau Bang Imam nih? Mangga, Bang Imam boleh. Oh, baik. Biar lebih enak ya. Bang Imam, KDS Kartu Depok Sejahtera. Siap. Makhluk apa sih? Kartu seperti apa sih KDS ini Bang Imam? Iya, kalau Kartu Depok Sejahtera itu memang sejarahnya dari mulai kampanye yang lalu sebenarnya. Waktu tahun 2020 Pilkada Kota Depok, kami pasangan Idris Imam yang didukung 3 partai, PKS, Demokrat, dan P3, tambahan berkarya yang nggak ada di parlemen ya, itu mengeluarkan Kartu Depok Sejahtera dalam rangka bisa melayani warga miskin. Jadi dengan 7 layanan manfaat. Jadi sejak kampanye memang ya kayak gini nih Bang tuh. Jadi udah ada sejak kampanye udah ya, Bang. Iya, udah dicetak kartunya. Jadi ada tulisannya, dulu masih ada nomornya. Nomor 2 kan, kami kebetulan Idris Imam kampanye itu nomor 2. Terus di sini ada tulisannya KDS Kartu Depok Sejahtera, layanan manfaatnya ada 7 udah disebutkan. Jadi sejarah KDS itu Kartu Depok nanti di kemudian hari ketika ternyata kami terpilih, ini akan kami realisasikan. Dan ternyata kami terpilih, yang merupakan janji kampanye. Kami harus bukan terpaksa sih, memang sebuah kewajiban ya bagi calon pasangan calon pimpinan kepala daerah dalam ini wali kota dan wakil wali kota, apa-apa yang disampaikan ke masyarakat menjadi janji politik yang harus direalisasikan. 7 manfaatnya apa aja tuh kan gitu. Betul, Bang Imam. 7 manfaatnya di sini sudah tercantum sejak dari kampanye itu, mulai dari BPJS gratis yang terkenal tuh itu ya, atau kartu KIS lah, Kartu Indonesia Sehat. Yang kedua adalah rumah tidak layak huni, yang memang selama ini sudah ada sebenarnya program ini di pemerintah Kota Depok sejak dulu lah sudah ada. Lalu yang ketiga juga ada beasiswa untuk masyarakat miskin dari mulai SD, SMP, SMA. Kenapa sampai SMA? Karena memang ini juga melanjutkan dari program sebelumnya. Dulu waktu pemerintahan Idris Pradi, ya, program beasiswanya juga sudah ada untuk SMA. Terus juga ada program santunan kematian. Dulu kan ngetopnya zamannya Nur Mahmudi santunan kematian ya. Tapi karena memang ada koreksi dari Kementerian Dalam Negeri, tidak boleh semua orang dapat bantuan kematian, maka diperuntukkan hanya untuk masyarakat miskin saja. Iya. Lalu juga ada bantuan pangan non tunai. Inilah yang terbaru yang memang diberikan kepada masyarakat. Cuman sedikit, memang nggak banyak kalau yang bantuan pangan non tunai, dalam rangka menutupi dari program nasional, yaitu program Keluarga Harapan (PKH) dan juga program bantuan pangan non tunai juga yang dari pusat, atau juga ada KKS
apa tuh keluarga sejahtera Keluarga ya. sejahtera, iya. Nah ini bagi masyarakat Kota Depok yang belum dapat dari pusat, kami coba tutupin. Makanya kenapa nggak banyak? Karena memang dari pusat sudah cukup banyak, hampir 200 ribuan orang yang dapat bantuan itu. Nah sehingga kami menambahkan saja bantuan tersebut. Lalu juga ada bantuan pelatihan dan ada bantuan untuk disabilitas dan para lansia. Jadi satu kartu 7 manfaat sebenarnya. Pengennya kami 1 kartu 7 manfaat, tapi ternyata dalam perjalanannya kami tidak boleh memberikan kartu KIS, kartu BPJS itu bentuknya sendiri, nggak boleh. Tetap harus dalam bentuk kartu yang seperti pusat keluarkan, yaitu kartu BPJS atau kartu KIS itu. Jadi ada 2 bentuk jadi kartu KDS itu. Satu berupa kartu BPJS. Jadi kalau masyarakat mendapat kartu KIS itu adalah bagian dari kartu KDS. Kartu Depok Sejahtera. Yang kedua adalah kartu KDS yang terbaru ya, yang sudah dicetak melalui perbankan, yaitu melalui BJB. Itu fungsinya baik bisa berupa untuk kepentingan keluarga tadi, ketika santunan kematian, terus rumah tidak layak huni, terus juga beasiswa. Kalau beasiswa nih nanti memang sifatnya personal ya. Betul. Jadi memang dia akan mendapatkan kartu itu sendiri untuk mendapatkan beasiswa, karena memang tidak boleh dalam aturannya kartu untuk kepentingan keluarga dipakai untuk beasiswa, karena sifatnya memang pertama adalah personal, kedua waktunya sudah ditentukan. SD kan cuma 6 tahun kan, SMP 3 tahun dan seterusnya. Apalagi kalau sebuah keluarga miskin terus beranjak ekonominya menjadi keluarga mampu, maka secara otomatis dia akan lepas. Ya. Kartunya ini bisa sebagai ATM gitu Bang, atau gimana? Ya, jadi teman-teman, kenapa kita pakai kartu ATM gitu ya? Tujuannya menghindari terjadinya ya kalau bisa dikatakan pungutan liar ketika dikasih cash gitu ya. Ada orang yang merasa berjasa terus dikasih secara sukarela atau secara paksa gitu. Itu kan memang nggak boleh. Sehingga untuk menghindari tersebut kita kasih ATM saja, sehingga yang bersangkutan sendiri yang mengambil uangnya sudah memanfaatkan dan tidak bisa di-cashkan. Jadi kalau beasiswa ya geseknya ke sekolah untuk biaya SPP misalkan gitu. Nah ini kan kenapa sih mesti pakai ATM untuk beasiswa? Karena terkadang banyak sekali warga miskin yang sudah dapat beasiswa dari Kota Depok ini disalahgunakan dalam arti gini. Iya, dalam arti kami masih mendengar ya di Kota Depok itu bahwa pihak sekolah masih menagih SPP-nya misalkan gitu ya. Ijazahnya ditahan gitu kan. Makanya mudah-mudahan dengan ATM ini bahwa yang bersangkutan tahu mereka mendapatkan beasiswa, sehingga untuk keperluan SPP. Tadi saya tanya ya kepada seorang yang dapat beasiswa di SD ya, SDMI misalkan Madrasah Ibtidaiyah. Berapa bayarannya? 20.000. Bayangin kalau cuma 20.000 kan dikali 12 bulan cuma 120.000. Berarti masih ada sisa tuh 2 jutaan. 2 juta dikurang 120.000 kan masih banyak ya. Masih 1,8 lebih kan gitu. Buat apa sisanya? Tadi kalau memang kelas 6 ada ujian harus bayar, ijazah harus ditebus, ada jalan-jalan, perlu beli pakaian seragam, buku, itu bisa dimanfaatkan dari seperti itu, tapi tidak bisa ditunaikan. Jadi memang harus melalui ATM tadi Pak. Melalui ATM. Digesek, ya. Yang tunai hanya bisa satu, yaitu santunan kematian. Jadi kalau santunan kematian kan nggak mungkin ya. Dan syaratnya memang harus udah meninggal. Abang mau nggak? Ya syaratnya pertama miskin, kedua udah meninggal kan gitu. Jadi nggak mungkin orang lain pura-pura meninggal kan gitu. Baik. By name berarti yang meninggal gitu. Iya, dan warga miskin. Dan warga miskin. Iya. Baik. Bang Imam, Pak Wakil, aduh saya masih kagok nih. Baik. Tadi sudah dijelaskan bahwa KDS ini merupakan salah satu janji kampanye, juga kemudian melingkupi 7 manfaat tadi. Kemudian tujuan besarnya sebenarnya apa sih Pak Imam nih? Ya, iya, jadi masyarakat harus tahu nih ya,
kenapa kita buat kartu KDS selain filosofinya berasal dari janji kampanye, tapi kami melihat memang program pemerintah Kota Depok selama ini untuk warga miskin masih berpencar-pencar di beberapa dinas. Jadi pertama ada di dinas di dinas perumahan untuk RTLH, santunan kematian ada di dinas sosial, kesehatan ada di BPJS gratis di Dinkes gitu ya. Terus beasiswa ada di dinas pendidikan. Yang basisnya sebenarnya sama, yaitu data kemiskinan Kota Depok. Nah, program ini bertujuan dua hal. Pertama, memanfaatkan data kemiskinan Kota Depok ya, disatukan untuk mengambil sebuah kebijakan sesuai dengan sebenarnya yang dicanangkan oleh RPJMN ya, dari nasional ya, bahwa data kemiskinan harus jadi satu untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, ketika sudah ada data kemiskinan, maka programnya juga disatukan dalam satu program. Walaupun dikerjakan beberapa dinas, tapi itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dalam sebuah program terintegrasi. Betul. Ya, jadi datanya terintegrasi, data kemiskinan, programnya terintegrasi dalam program satu kartu tadi. Nah, ini sebenarnya bukan membantu ya. Mensukseskan dari program nasional yang diharapkan sebuah kegiatan berbasis pada satu data kemiskinan. Jadi jangan sampai nanti orang-orang yang tidak miskin gitu ya, ini mendapatkan bantuan tersebut akibat salah programnya, salah sasarannya karena memang tidak menggunakan data kemiskinan. Yang kedua, salah dalam menentukan programnya. Nah, alhamdulillahnya nih Bang, bahwa Depok termasuk data kemiskinan kotanya yang terkecil di Indonesia. Ya, tiga terendah ya se-Indonesia, bahwa kemiskinan di Kota Depok sangat sedikit dibanding dengan kota-kota yang ada di Indonesia. Makanya program ini sangat membantu sekali untuk masyarakat agar tepat sasaran, nggak salah orang gitu ya, dan lain sebagainya. Baik, berarti tadi Bang Imam bilang bahwa terintegrasi ya. Terintegrasi dan juga ini adalah turunan dari RPJMN ya. Ya, betul. Dari kegiatan atau dari programnya pusat. Betul. Yang ada benefit yang berbeda nggak Bang Imam? Keuntungan yang berbeda kartu KDS ini dengan kartu-kartu yang lain yang mungkin? Memang dalam kartu KDS ini adalah kartu yang melengkapi sebenarnya, melengkapi bantuan-bantuan kemiskinan yang diberikan oleh pusat, oleh Presiden Jokowi ya, melalui Kementerian Sosial. Mereka diberikan bantuan Keluarga Harapan PKH. Dan juga KKS dan BPNT, bantuan pangan non tunai juga. Nah, ini ternyata di dalam DTKS ya, data kemiskinan terintegrasi itu ini Depok itu ternyata terdapat 938 data yang 938.000 penduduk yang masuk ke dalam DTKS. Nah, lucunya memang data ini perlu terus diperbaiki. Kenapa? Karena yang masuk ke DTKS belum tentu orang miskin. Semua orang masukin aja. Yang kedua, orang miskin belum tentu masuknya di DTKS. Jadi ada dua permasalahan. Yaitu pertama, DTKS belum tentu orang miskin masuk datanya di situ. Yang orang miskin belum tentu masuk ke dalam DTKS. Jadi ada dua hal yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan sistem ini. Untuk itu memang kami terus memverifikasi agar benar-benar yang masuk ke dalam DTKS adalah data orang miskin. Jadi bagi warga nih, ya Bang ya, bagi warga yang menemukan, kita juga pernah ke Bu Risma masalahnya. Bu Risma sampaikan, Pak Wakil, nggak usah Pak Wakil datang ke sini, jangankan Pak Wakil ke sini, supir aja kalau melayangkan surat ke saya akan jawab. Tapi ini alhamdulillah Pak Wakil bisa datang dalam rangka berkoordinasi terkait masalah PKH dan Kartu Depok Sejahtera. Dibilang kami tidak akan bisa mencoret
siapapun yang sudah masuk ke dalam DTKS kecuali ditemukan langsung oleh saya, kata Bu Risma, atau Pak Wakil mendapatkan data yang benar untuk bisa mencoret. Kenapa? Karena ini amanah undang-undang bahwa fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara sama negara. Dosa nggak katanya kalau kita mencoret orang yang sebenarnya dia layak dapat. Makanya saya nggak berani katanya. Tapi kalau ada orang yang main-main dengan kartu ini, data ini, maka kami tidak segan-segan kalau di lapangan ditemui akan dicoret. Maka saya juga menghimbau nih kepada semua masyarakat Kota Depok ya, bagi yang mengetahui orang yang mendapatkan kartu Depok Sejahtera atau dapat PKHK, ketika ditemui orangnya mampu, laporkan ke kami. Ya biar nanti kami yang langsung verifikasi bahwa mereka tidak layak. Selama ini memang sering terjadi laporan, Pak ini ada orang yang mampu kok dapat, saya nggak mampu nggak dapat gitu. Cuman laporannya sebatas itu, yang mampu dapat, yang nggak mampu dapat. Harusnya diberikan laporan ke kami siapa namanya, di mana, dapat bantuan apa. Nanti jadi harus lebih jelas. Nanti dinas sosial melalui SDM sosialnya memverifikasi faktual, bener nggak nih? Nah, jangan-jangan hoax doang kan nggak mau kita. Jadi nggak mau hoax, maka jika masyarakat menemukan, dia harus melaporkan secara jelas nama, alamat, bantuannya apa yang diterima oleh mereka. Nah, untuk supaya tadi tepat sasaran, karena kami juga sebagai wali kota dan wakil wali kota ya, belum tentu bisa men-cross semuanya. Tapi ketika ada temuan dari masyarakat, maka kami akan tindak lanjuti. Artinya dalam hal ini masyarakat juga terlibat aktif untuk melaporkan, sehingga nanti dari yang memiliki kewenangan, mungkin dinas sosial dan timnya akan memverifikasi ya Pak Wakil ya, Bang Imam ya. Jadi biar tadi tidak hoax. Nah ini masyarakat Kota Depok, mungkin tadi himbauan dari Bang Imam selaku Wakil Wali Kota Depok, agar data yang diberikan kalau memang ada temuan salah sasaran tadi ya, Bang Imam ya, itu dilaporkan, tapi dilaporkan secara jelas ya, di mana nama, alamat, bahkan bantuan apa yang diterima. Betul. Jadi karena memang tadi kan ada bantuan di Indonesia ini ada beragam tadi. Ada PKH, ada BPNP, ada KKS. Terus juga tambah lagi untuk menutupi kekurangan kita punya KDS kan gitu. Nah, memang kelebihan dari KDS ini beda dengan PKH ya. Tadi kami punya namanya santunan kematian, ada beasiswa yang biasanya lumayan besar ya sebenarnya. 2 juta tuh lumayan. Saya kebayang gitu kalau misalkan sebuah sekolah bayarannya 100.000 gitu ya, kan ada yang 100.000, ada yang 20.000 loh di Depok tuh. Di Depok kan iya. Makanya lucu juga, saya juga kaget. Oh, bayarannya cuma 20.000 gitu ya. Berarti lebihnya banyak. Iya, kasihan juga sekolahnya sebenarnya ya, tapi memang sangat membantu. Karena peran swasta ini memang kami akui ya, sekolah-sekolah swasta sangat membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan turut berkontribusi. Apalagi Depok nih IPM-nya kan tertinggi ketiga di Jawa Barat setelah Kota Bandung sama Kota Bekasi. Depok ketiga ini pasti tidak lepas dari peran sekolah swasta. Kenapa kami adakan beasiswa? Karena tadi merasa bersyukur atas bantuan sekolah-sekolah swasta. Ya, dengan nilai itu tadi bayangin 20.000. 120.000 kan setahun, kita kasih 2 juta kan. Harusnya kan sangat terbantu sekali. Seperti itu. Dan yang dapatnya tuh ya ribuan orang gitu ya, ribuan siswa, karena memang tadi banyak sekali apalagi akibat COVID ya, banyak masyarakat yang nggak mampu sehingga kami berikan bantuan tersebut. Tapi ingat syaratnya adalah syarat miskin. Gitu ya. Jangan sampai nanti nggak miskin ngaku-ngaku miskin. Kasihan nanti yang miskin nggak dapat. Soalnya saya mau tanya tadi Bang Imam syarat dapatnya apa udah dijawab dulu. Berarti syarat dapatnya itu tadi ya. Syaratnya miskin ya? Kami nanti ada namanya indikator kemiskinan. Kita sudah buat 14 apa 13 ya. Ada 14 indikator kemiskinan. Nanti masyarakat bisa melihat apakah dia termasuk masyarakat yang miskin atau tidak. Kalau punya kontrakan masuk miskin nggak? Ya enggak lah gitu ya. Kalau penghasilannya sudah di atas misalkan UMR gitu ya, ya berarti UMR udah enggak lah, udah enggak miskin. Nah, miskin tuh masih ada masyarakat yang Kota Depok yang berpenghasilan di bawah 1 juta,
rumahnya masih ngontrak gitu ya, punya motor cuman satu sebagai alat transportasi, jangan sampai punya garasi, punya mobil kan gitu, nggak boleh tuh. Jadi udah nggak masuk ya, Bang? Udah nggak masuk lah, ya. Udah Tapi kalau terkait masalah orang Depok udah nggak ada ya yang rumahnya itu tanah, nggak ada. Semen mungkin masih ada lah gitu ya. Tapi itu juga salah satu indikator fisiknya ada. Termasuk ukuran rumahnya besar atau kecilnya. Kalau orang miskin kan nggak mungkin rumahnya besar. Mungkin ada rumahnya besar karena warisan misalkan begitu. Dia karena kena COVID nggak kerja, bisa jadi juga termasuk faktor miskin, indikator kemiskinan. Tapi skala prioritasnya bisa jadi ada orang yang lebih miskin, misalkan dia udah nggak punya rumah, kan ini punya rumah. Kalau yang nggak punya rumah pasti prioritas karena dia harus mengeluarkan biaya untuk kontrak rumah kan. Kalau yang punya rumah besar berarti karena warisan tapi nggak kerja, udah nggak ngeluarin biaya rumahnya kan gitu. Jadi nanti ada skala prioritas. Tadi kalau untuk bantuan pangannya hanya 2.000, bayangin 2.000 dari 938.000 DTKS kan gitu, pasti sangat sedikit, banyak yang nggak dapat. Tapi program lain pasti akan dapat. Jadi kalau nanti meninggal dapat santunan kematian. Siapapun ya yang meninggal orang miskin bisa mendapatkan tanpa pilih kasih. Yang penting syaratnya miskin. Apa sih sebenarnya yang diharapkan dari terbitkannya, dimunculkannya KDS ini? Pertama tadi saya sampaikan bahwa sesuai dengan Undang Dasar 45, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi kewajiban pemerintah pusat yang dibebankan kepada daerah yang tidak tercover oleh pusat. Kami ingin membantu hal tersebut. Kan kebutuhan masyarakat itu pertama adalah pangan ya, pangan. Jadi kalau orang fakir miskin gitu ya, dan orang duafa dan apapun orang yang miskin pasti kesulitan untuk makan. Maka minimal kami memberikan pangannya. Yang kedua adalah jaminan kesehatan, karena kalau mereka sakit bingung kan, nggak punya duit, sakit, nggak punya kartu Indonesia Sehat kan gitu. Maka kami siapkan mereka sebuah jaminan bahwa mereka bisa berobat dimanapun, di puskesmas atau di poliklinik Pratama 1 gitu ya, atau nanti bahkan ke RSUD dan RS rumah sakit yang lainnya. Sehingga memang pelayanan dasar itu mereka dapat. Masalah tadi pangannya dapat, lalu jaminan kesehatannya dapat, pendidikannya dapat. Jadi hak-hak dasar mereka tuh dapat. Nah, tapi memang yang sedih sekali ya tadi kalau mereka meninggal kan gitu. Banyak orang meninggal tuh bingung, ini kuburan beli tanah makam kan harus bayar. Kalau di Depok, warga Depok nih kalau meninggal seharusnya nggak bayar. Dia hanya di perdanya itu 100, nggak lebih dari 200.000 lah untuk bayar untuk pemakamannya. Tapi kalau orang luar Depok mau dimakamkan di Depok sesuai dengan perda itu kalau nggak salah 1,6 juta gitu kalau nggak salah ya. Nanti kita bisa lihat lagi. Tapi kalau orang Depok tidak sebesar itu. Kami memberikan santunan kematian sebesar 2 juta rupiah itu dalam rangka memberikan kemudahan dalam pelayanan pemakaman, dan mudah-mudahan bisa juga dijadikan untuk pengajian ya bagi yang tahlilan bagi yang meninggal. Nah, itu yang kami harapkan. Dan dalam KDS ini kami sudah sampaikan kepada Dinas Sosial bahwa bukan sekedar kita ngasih bantuan pangan selesai pulang gitu ya, tapi digali datanya. Ya, ini orang yang dapat KDS ini punya masalah apa lagi? Tadi kalau punya anak yang sekolah. Terus belum sekolah, harus sekolah. Sehingga kita kasih beasiswanya, kita kasih datanya ke sekolah, sekolahnya memverifikasi dan akan mendapatkan beasiswa. Kalau ada anaknya yang mau sudah lulus SMA, belum kerja, kita latih supaya nanti kita kasih ke balai latihan kerja, mudah-mudahan bisa disalurkan kepada pabrik ataupun lembaga-lembaga kerja lainnya ya. Dan juga atau mungkin berwira swasta juga. Termasuk di dalam kalau nggak mau kerja bisa disalurkan wira swasta. Kalau ternyata anaknya juga nggak ada, terus dia ingin usaha sebagai orang tua gitu, nanti diberikan jalan untuk mereka bisa
berusaha. Berusaha di Depok tuh kebetulan punya program 5.000 pengusaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha. Nah, ini 1.000 perempuan pengusaha ini memang lebih diarahkan kepada PK. Apa itu PK? Perempuan kepala keluarga, ya, single parents. Single parent di Kota Depok kan banyak juga ya, dan memang kami sudah himpun dalam sebuah dinas pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana bahwa mereka yang prioritas untuk mendapatkan kegiatan tersebut karena mereka wanita-wanita keren lah ya, perempuan ibu-ibu yang bisa menghidupkan keluarganya, kami prioritaskan untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut. Karena orang pengen usaha nggak cuman beli modalnya terus dagang, nggak bisa tuh. Kita harus didik dulu bagaimana cara dagang yang baik, ya. Terus juga diajarin online-nya dan terus dibimbing dan ada mentornya supaya mereka survive ya, supaya mereka sukses dalam bekerja. Harapannya begitu. Dan tadi warga miskin yang mendapatkan bantuan KDS ini juga bisa mendapatkan bimbingan tersebut supaya mereka naik ekonominya dari yang tadinya miskin, mudah-mudahan ke depan bisa lebih meningkat taraf hidupnya. Bang Imam, Pak Wakil, terus kartu KDS ini apakah cuma untuk warga yang memang belum memiliki KIS atau bagaimana nih, Bang Imam? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, karena ini program yang terintegrasi. Jadi pertama adalah saya sampaikan bagi yang sudah mendapatkan program pusat ya, ini memang nggak boleh lagi mendapatkan bantuan dari KDS. Jadi nggak boleh double ya. Nggak dua kali. Kasihan nih kalau warga ada yang belum dapat terus mereka dapat PKH lagi. Gitu, dapat KDS lagi kan gitu. Nah, untuk KIS memang seluruh masyarakat miskin Kota Depok harus mendapatkan KIS. Gitu, Kartu Indonesia Sehat yang memang datanya sekitar 200 ribuan mereka dapat tuh. Sudah dapat. Karena kan bisa jadi satu keluarga ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 ya, sama anak-anaknya semuanya, karena mereka kan potensi sakit pasti ada kan gitu. Maka semua harus mendapatkan kartu KIS. Kalaupun di PKH pasti akan mendapatkan kartu KIS. KDS harus mendapatkan kartu KIS. Tapi sekali lagi kalau sudah dapat program dari pusat tidak boleh lagi mendapatkan KDS. Kalau sudah dapat program dari pusat tidak lagi dapat iya, KDS. Tidak boleh. Kalau ada yang double laporkan ke kami nih. Juga, ya? Biar bisa dikasih yang lain. Biar distribusinya lebih meluas gitu. Lebih meluas, lebih merata. Sehingga tadi tidak bertumpuk pada satu orang gitu dapat semuanya. Gak boleh. Oke. Dan tadi berarti Pak Wakil, Bang Imam, terkait tujuan jangka panjangnya itu adalah tadi ya, bahwa bagaimana indeks kemiskinan di Kota Depok itu semakin menurun, berkurang sehingga tingkat kesejahteraan juga meningkat. Nah, ini dan salah satu prestasi juga nantinya. Iya, termasuk ya. IPM. Ini kan sebenarnya KDS itu meningkatkan IPM. IPM itu kan 3 faktor ya. Gini kali ya, 3 faktor ya. Pertama adalah pendidikan, kedua kesehatan, ketiga ekonomi. Nah, itu KDS itu tiga itu peningkatan itu ya, melalui kalau pendidikannya kita kasih beasiswa, kalau kesehatannya kita kasih santunan kematian kan gitu ya. Santunan kematian, dan kalau KIS ya. KIS kan santunan kematian, KIS ini kesehatan lah ya. Yang ketiga ekonominya itu dengan bantuan pangan dan juga tadi ke depan bantuan untuk pelatihan dan penyaluran tenaga kerja. Kalau dia udah usaha, udah kerja kan ekonominya akan meningkat. Nah, secara otomatis IPM-nya akan meningkat. Akan naik juga. Ini mungkin ya yang luar biasa tadi adalah bagaimana di KDS itu ada untuk masyarakat yang mau berusaha ya dengan adanya pendidikan dan pelatihan tadi ya. Ini mungkin betul. Ini mungkin yang baru juga kali ya, mungkin bisa dibilang di pusat belum, tapi di KDS ini dimunculkan program itu. Betul. Gitu, Pak Wakil. Ya, jadi memang selama ini Dinas Tenaga Kerja ada program pelatihan kerja yang siapapun boleh mendaftar. Maka dengan adanya kartu KDS ini, kami minta 25% dari pelatihan yang dilakukan oleh
Dinas Tenaga Kerja diberikan kepada masyarakat miskin. Yang tadi ya. Iya, makanya teman-teman nih yang sudah mendapatkan KDS atau masyarakat miskin bisa meningkatkan ya keterampilannya untuk bisa dilatih di Dinas Tenaga Kerja. Untuk supaya nanti bisa usaha atau bisa masuk kerja, karena nanti setelah dilatih pasti punya sertifikat sebagai syarat masuk kerja tuh akan menjadi poin lebih tinggi dari atau dia bisa usaha. Bang Imam, ini mungkin pertanyaannya sih simple gitu ya, tapi kayaknya perlu dijawab. Gimana sih masyarakat biar bisa dapat KDS ini? Iya, memang banyak banget ke WA saya juga banyak tentang masyarakat ingin mendapatkan KDS. Tadi ya bahwa KDS punya 7 layanan sebenarnya. Jadi ini pintunya yang mana yang mau dimasukkan gitu ya. Tadi kalau pintu pendidikan mereka harus lewat sekolahnya. Kalau untuk kesehatan dia harus daftar ke dinas sosial gitu. Terus kalau santunan kematian dia harus punya syarat-syarat yang harus dimiliki. Terus kalau RTLH juga begitu ya, rumah tidak layak huni, dan seterusnya. Tapi kami akan punya aplikasi yang satu aplikasi itu bisa langsung masyarakat mendapatkan layanan tersebut. Nanti aplikasinya rencananya akan namanya kode maskin. Apa tuh kode maskin? Kota Depok Masyarakat Miskin. Nah gitu. Jadi kode maskin ini sebenarnya himpunan data kemiskinan Kota Depok gitu. Nanti seseorang itu bisa langsung mendaftar lewat aplikasi tersebut, kode maskin. Nanti akan ditindaklanjuti dan diverifikasi faktual oleh Dinas Sosial Kota Depok agar memang antara yang diisi dengan fakta yang di lapangan sama. Makanya jangan sampai tidak ada manipulasi, jangan sampai ada manipulasi data nih, karena memang kami tidak sungkan-sungkan kalau ternyata antara data yang dimunculkan dengan faktualnya nggak sama, akan kami coret. Yang mudah-mudahan dalam beberapa pekan ke depan kita akan launching. Datanya yang dimasukkan apa? Pasti pertama adalah syaratnya yang ber-KTP Depok, punya KK Depok. Jadi mohon maaf nih, kalau bagi warga Depok yang sudah puluhan tahun tinggal di Depok, ayo segera administrasi kependudukannya menjadi Kota Depok, menjadi warga Depok ya. Karena banyak sekali nih memang ketika meninggal ternyata sudah puluhan tahun tinggal di Depok, belum migrasi administrasinya, sehingga mengalami kesulitan juga mereka. Mau dikuburin di mana kan gitu, mau pulang kampung memang biayanya lebih mahal. Pengen dikuburkan di Depok karena bukan KTP Depok, tadi bayarnya juga jadi mahal. Ingin ketika sakit, mereka bingung juga, nggak punya KIS karena bukan warga Depok, nggak bisa dibuatin oleh pemerintah Kota Depok kan gitu. Makanya segera nih bagi warga Depok yang belum pindah administrasi kependudukannya, segera pindah. Gratis, pelayanannya juga bisa lewat handphone dan seterusnya ya, lewat aplikasi yang ada di Dinas Kependudukan. Ketika nanti warga miskin ingin daftar, nggak bisa daftar nih, nanti bisa tolong RT-nya, RW-nya, lurahnya, atau bisa juga melalui koordinator kelurahan dari masyarakat yang ada di Kota Depok, minta tolong dimasukin datanya. Aplikasinya ini melalui handphone begitu atau gimana? Iya, nanti melalui handphone. Jadi memang kan sekarang rata-rata punya ya, walaupun nggak punya handphone, minta tetangganya yang punya handphone masukin datanya. Nanti di sana ada nama, NIK, terutama nomor KK, dan juga fotokopi KTP keluarganya, terus foto dari rumahnya. Jadi nanti kalau warga miskin nih, kok saya nggak dapat rumah tidak layak huni ya, dengan daftar di situ nanti bisa menjadi termasuk orang yang bisa ikut dalam program rumah tidak layak huni. Karena akan difoto tampak mukanya, dalamnya, WC-nya itu difoto semua. Atapnya mana yang rusak nanti kelihatan, dan pasti itu harus milik dia. Jangan milik orang lain ya, nggak boleh. Misalkan dia, Pak, ini ngontrak rumahnya rusak, namanya tuh membiayai orang kaya kan, yang punya kontrakan kan orang kaya, nggak boleh gitu. Jadi ini salah satu aplikasi yang akan di launching oleh kami dalam rangka tadi memeratakan bantuan kemiskinan dan tidak salah sasaran.
aplikasi tersebut. Nanti mudah-mudahan seluruh warga Depok tunggu ya. Dalam pekan-pekan depan kita akan launching. Mudah-mudahan tadi masyarakat Kota Depok yang belum terjangkau kemudian hari bisa mendapatkan bantuan. Tapi syaratnya adalah miskin dengan 14 indikator yang sudah ada di dalam aplikasi tersebut. Dan warga Depok. Pastinya warga Depok. Ya, di kartu Depok Sejahtera KDS itu memang ada fotonya Pak Wali, Pak Wakil gitu ya. Ini tujuannya adalah pertama adalah untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa pemerintah turun dalam bantuan untuk kemiskinan. Yang kedua adalah pemerintah kota kabupaten di Indonesia juga mengeluarkan hal yang sama. Kabupaten Bandung, terus juga mana lagi ya? Situbondo, itu semuanya melakukan hal yang sama. Tadi bahwa soalnya gini, saya kalau turun ke lapangan sering lagi kampanye doang aja, lo turun kan gitu ya. Setelah udah jadi lupa turun ke bawah. Nah, dengan diwakili oleh kartu tersebut yang berlogo kami, mereka merasakan bahwa ternyata ketika memilih pemimpin pada waktu itu dan kembali membuat sebuah program yang bisa dirasakan oleh masyarakat, dalam hal ini Kartu Depok Sejahtera. Program-program yang lain pasti ada ya, tapi ini salah satu program kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok. Sudah berapa banyak sih bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Depok terkait Kartu Depok Sejahtera ini? Iya, tadi sesuai dengan 7 layanan manfaat, ini saya ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa kami sudah banyak memberikan bantuan di dalam Kartu Depok Sejahtera yang memang terintegrasi tersebut. Yang pertama adalah untuk KIS atau Kartu Indonesia Sejahtera atau BPJS gratis. Itu tahun 2021 kami memberikan 43.156 orang. 43.156. Ya, dari 223.532 orang. Jadi dikeluarkan APBD Kota Depok itu 43 ribuan orang ya. Lalu tahun 2022 ini sampai bulan Mei ini sudah ada 6.606 orang. 6.606 orang. Dari rencananya 226.505 orang. Jadi karena KIS setiap tahunnya itu pasti dia harus dikasih terus, diberikan terus. Walaupun nanti kalau ada yang meninggal baru ada penggantian data. Karena memang orang kan pasti ada yang datang, ada yang meninggal, ada yang pindah. Itu datanya biasanya mobilenya seperti itu. Jadi berubah. Tapi tahun 2021 kami mengeluarkan sebanyak 2.203.532 yang melalui APBD Kota Depok 43.156. Karena ini ada bantuan dari APBD Kota Depok, ada dari provinsi juga. Ya. Jadi dua mix seperti itu. Dan tahun 2022 saya sampaikan tadi 6.606 orang dari 226.505 orang. Jadi teman-teman kalau udah dapat, warga Depok kalau udah dapat kartu KIS berarti itu dapat KDS gitu. Walaupun bentuk kartunya beda. Ya. Yang kedua, untuk bantuan siswa dan beasiswa ya yang nggak mampu. Untuk SD itu yang terekap di kami itu sangat banyak ya, sekitar 8 ribuan orang mendapat bantuan. Jadi kalau ada yang sudah mendapatkan tapi belum terasa, makanya memang nanti kami akan ganti dengan sebuah kartu itu biar berasa. Karena selama ini prosesnya diambil sama sekolah, langsung sekolah. Yep. Karena sekolah yang memverifikasi data dengan dinas pendidikan, kami berikan uangnya ke sekolah. Tapi apakah sekolah memberikan kepada siswanya, ini yang kami ingin ketahui dan ingin kami mekanismenya akan kami rubah melalui kartu itu supaya yang bersangkutan mengetahui mendapatkan beasiswa tersebut. Jangan sampai nanti ada anak Depok yang nggak sekolah, nggak boleh. Anak Depok harus sekolah minimal lulus SMA. Maka dengan program ini mereka terbantukan untuk mendapat bayar SPP. Jadi jangan sampai ada alasan warga Depok yang nggak sekolah. Kalau ada warga Depok yang menemui tetangganya, saudaranya nggak sekolah, kasih tahu kami.
supaya mereka bisa sekolah, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Kalau negeri memang terbatas ya, tapi swasta pasti bisa diterima. Dengan bantuan ini mereka bisa bayar SPP dan mudah-mudahan juga bisa mengambil ijazahnya gitu, rencananya begitu. Itu SD. SMP lebih besar lagi, ada 11 ribuan orang mendapatkan bantuan beasiswa ini. Yang SMP tahun 2021 itu sebanyak 758 orang ya sudah kami berikan kartu Depok Sejahteranya. Insya Allah tahun 2022 kami akan berikan sebanyak 1.718 orang. Jadi itu untuk SMA meningkat memang ya. Dan mudah-mudahan tahun 2023 nih pemerintah Kota Depok akan menggulirkan program barunya beasiswa untuk perguruan tinggi. Jadi kalau nanti anak SMA nih yang mendapatkan kartu KDS, dia pengen sekolah perguruan tinggi negeri yang bekerja sama dengan Kota Depok, misalkan pengen masuk UI, diterima di UI, masuk Gunadarma, masuk LP3I, BSI, SEBI gitu yang ada di sekitaran Depok yang sudah kerjasama, mereka akan mendapatkan beasiswa masing-masing anak rencananya 15 juta rupiah per anak. Tahun 2023 ya. Jadi mudah-mudahan karena kami yakin dengan meningkatnya pendidikan seseorang maka ekonominya otomatis juga akan meningkat gitu. Jadi yang terus untuk rumah tidak layak huni ini kebanyakan memang data yang kami dapat berasal dari aspirasi DPRD. Nah, memang mereka kan DPRD, dulu saya anggota DPRD ya, pasti reses ditanyakan oleh warga, ini ada warga yang rumahnya tidak layak huni, maka ditampung oleh mereka dan dimasukkanlah datanya ke dinas perumahan dan pemukiman kan. Jadi memang datanya itu semuanya rata-rata berasal dari anggota dewan. Jadi bahwa KDS ini merupakan perwakilan dari warga yaitu DPRD memberikan informasi dan kami merekapnya, dan kalau memang diverifikasi sesuai dengan data kemiskinan maka mereka layak mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni. Tadi bahwa datanya banyak sekali berasal dari teman-teman DPRD. Lalu yang ketiga untuk bantuan santunan kematian. Untuk tahun 2021 tercatat 4.134 orang mendapatkan santunan kematian. Dan ini nggak pilih-pilih, pasti yang syaratnya udah meninggal warga Depok gitu. Terus untuk tahun 2022 tahap pertama kami sudah mengeluarkan 1.074 orang yang mendapatkan santunan kematian. Kalau dalam target di RPJMD Kota Depok sebanyak 3.150 orang. Jadi masih ada slot nih. Kalau ada yang meninggal warga miskin, masih ada slot sekitar ya 2.000-an ya. Tapi mudah-mudahan pada sehat semuanya ya. Lalu untuk disabilitas juga sudah dikeluarkan ya. Jadi bagi warga Kota Depok yang ya tetangganya atau saudaranya lansia ataupun disabilitas, laporkan ke kami. Kalau mereka warga miskin ya, laporkan ke kami untuk bisa segera diberi bantuan. Baik bantuan tadi pendidikan, bantuan pangan, bantuan rumah tidak layak huni, bantuan alat dengar, bantuan apapun kami akan bisa memberikan bantuan kepada mereka. Yaitu tadi lansia dan disabilitas. Ini skala prioritas banget bagi kami karena mereka kesulitan ya mendapatkan akses pekerjaan karena udah lansia ya, atau keterbatasan dari ruang geraknya, sehingga mereka kami prioritaskan untuk membantu. Ini makanya jangan sampai nanti punya tetangga, punya saudara yang seperti itu tidak dibantu nih datanya ke kami. RT, RW, lurah tolong beri data ke kami agar mereka menjadi prioritas untuk mendapatkan kartu Depok Sejahtera. Lalu yang terbaru adalah tentang bantuan pangan non tunai. Itu tahun 2021 sebanyak 1.672 orang yang mendapatkan bantuan. Tahun 2022 rencananya 2.000, ditingkatkan dari 1.600-an ke 2.000. Bilang Pak Imam kok sedikit ya? Ya memang sedikit karena tadi program ini untuk menutupi bantuan PKH dari pusat yang sudah banyak ya, sekitar 200 ribuan orang mendapatkan bantuan tersebut. Kami hanya menutupi. Kalau dibilang kok saya belum dapat Pak, ya karena memang sedikit, karena jumlah RW saja di Kota Depok 925. Jadi kalau 2.000 itu satu RW mungkin 2 orang gitu kan, 2 keluarga gitu.
Maka kalau nanti ini menjadi program prioritas, mudah-mudahan bisa ditambahkan penerimanya 3.000 kah, 5.000 kah, 10.000 kah, nanti tergantung kesepakatan antara kami di eksekutif dengan legislatif pastinya. Jadi warga kalau yang belum dapat KDS bantuan pangan jadi harus jelas nih. Pak, saya belum dapat yang mana kan gitu. Kalau bantuan pangan memang masih sedikit, baru 2.000. Yang dipastikan satu RW bisa mungkin hanya 2 orang kan gitu. Terus kalau yang beasiswa juga gitu. Pak, saya warga miskin kok nggak dapat beasiswa. Lapor ke sekolah, nanti dari sekolah datanya masuk ke kami dan kami akan verifikasi benar nggak miskin. Nah, karena tahun-tahun sebelumnya data-data yang ada sudah terverifikasi dan kami akan terus verifikasi agar tepat sasaran. Betul. Baik Pak Wakil, Bang Imam, ini luar biasa pembicaraan kita tentang Kartu Depok Sejahtera ini. Mungkin ada closing statement dari Bang Imam, Pak Wakil, kepada masyarakat Kota Depok selaku Sobat Ide nih. Iya. Jadi Kartu Depok Sejahtera ini memang digagas dalam rangka mewujudkan, merealisasikan janji kampanye Idris Imam. Tapi dengan catatan adalah semua warga Depok miskin berhak mendapatkan dalam 7 layanan tersebut. Dengan catatan juga bahwa jangan sampai yang sudah mendapat bantuan dari pusat mendapatkan bantuan lagi. Bagi masyarakat yang memiliki data ketidaklayakan seseorang mendapatkan KDS, segera bisa dilaporkan karena kami akan mencoret gitu. Bagi masyarakat yang belum mendapatkan dalam 7 layanan, yang mana yang belum dapatkan gitu. Pasti kalau yang belum dapat KIS segera bisa daftar. Mudah-mudahan aplikasi yang akan kami buat bisa segera di launching sehingga semua masyarakat miskin bisa langsung daftar, dan kami sangat terbantu untuk hal tersebut dan akan diverifikasi oleh tenaga dari Dinas Sosial. Mudah-mudahan dengan pelayanan KDS ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 45, fakir miskin dan anak terlantar, kami sebagai pemerintah merasa senang gitu jika memang bisa membantu pemerintah pusat, dan pemerintah daerah merupakan perpanjangan dari pemerintah pusat yang juga harus membantu terlaksananya hal tersebut. Apalagi KDS ini adalah sebuah program terintegrasi dalam satu data kemiskinan, dalam satu program Kartu Depok Sejahtera. Semoga apa yang kami lakukan dapat membantu kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat Kota Depok agar bisa keluar dari kemiskinan dan bisa meningkat menjadi keluarga yang lebih sejahtera lagi. Baik, wah luar biasa. Terima kasih Bang Imam, Pak Wakil atas kesediaan waktunya bersama kami Ide Podcast untuk menjelaskan dan memaparkan tentang Kartu Depok Sejahtera. Sobat Ide, demikian Ide Podcast pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel YouTube kita. Sampai ketemu lagi di Ide Podcast berikutnya. Ini ide gue, mana ide lo? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu?